Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Miss Ria sebenarnya mau mereview, tapi Miss Ria mau tambahkan sedikit materi baru. Insya Allah sebelum kita PH di pekan depan, kita coba review sebentar dan sekaligus menambah sedikit materi baru untuk teman-teman. Insya Allah sih nggak materi baru, hanya dia menambah sedikit saja ya di sini. Oke, kita materinya gabungan bangun ruang ya teman-teman ya. Oke, di gabungan bangun ruang ini kita memiliki tujuan pembelajaran teman-teman. Yang pertama, menjelaskan bangun ruang dan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta permukaannya. Oke, sekarang yang dimaksud gabungan bangun ruang apa ya? Yuk kita lihat. Gabungan bangun ruang adalah, ya nih teman-teman lihat ya, sebelum teman-teman menghitung gabungan bangun ruang itu, teman-teman kan harus tahu volume bangun ruang terlebih dahulu. Dan kita juga dapat menghitung luas permukaannya. Ya, nah teman-teman kan sering menemukan ada kapsul di rumah, atau obat-obatan, atau tenda yang seperti ini teman-teman nih. Ya, atau seperti main-mainan, itu gabungan beberapa bangun ruang. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini untuk yang kapsul itu kan gabungan dari lingkaran ya, ujungnya berbentuk lingkaran, atas dan bawahnya ya. Atas bawahnya dia berbentuk lingkaran tapi dia setengah lingkaran. Terus di sininya yang tulisan COVID-19 ini berbentuk tabung. Itu berarti dia gabungan bangun ruang teman-teman. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya bisa dihitung. Itulah matematika. Dia ada ilmu pasti yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa teman-teman logikakan. Itulah matematika ya. Terus kalau misalnya teman-teman punya di rumah tenda-tenda yang seperti ini ya, kalau punya adik bayi atau adik yang masih kecil, nah itu juga sebenarnya bisa dihitung teman-teman ukurannya, seperti itu. Atau punya main-mainan seperti ini, kadang ada ya pistol-pistolan yang berbentuk terdiri dari persegi panjang dan juga segitiganya di atasnya. Kalau ini berbentuknya dia limas karena ujungnya runcing atau lancip. Nah ini di sini ada persegi panjang, di atasnya ada limas. Jadi dia ada gabungan 2 limas dan 1 persegi panjang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita review sekarang. Untuk luas permukaan, masih ingatkan rumusnya? Untuk kubus, rumusnya luas permukaan kubus 6 kali sisi. Untuk balok, rumusnya luas alas dikali 2 ditambah luas samping dikali 2 ditambah luas depan dikali 2. Itu untuk balok. Nah, untuk prisma segitiga rumusnya luas 3 pp. Ingat ya, persegi panjang ditambah 2 luas 2 segitiga yang atas dan bawah atau yang tutup dan yang alas. Untuk tabung rumusnya luas lingkaran ditambah. Nah, ini kan tabung itu ada atap, ada alas, ada atas, ada bawah, sehingga ada 2 buah lingkaran atas dan lingkaran bawah, ditambah lingkaran PP persegi panjang sebagai selimutnya dari tabung, sehingga rumusnya luas permukaan tabung 2 kali pi dikali R kuadrat ditambah pi dikali diameter dikali L. L ini lebarnya yang merupakan tinggi tabung. Banyak sekali kemarin yang belum mengulang-ulang kembali. Lebar di sini adalah tinggi tabung teman-teman ya. Selanjutnya 5 segi 4 rumusnya luas permukaannya persegi panjang ditambah 4 kali luas segitiga. Untuk kerucut rumus luas permukaannya yaitu luas lingkaran ditambah luas juring. Kerucut kan cuma 2. Yang merupakan luas juring itu ada selimut kerucut yang membentuk atau disebut juga dengan apa teman-teman? Luas juringnya ya selimutnya kerucutnya ya seperti itu. Dan satu lagi untuk luas permukaan bola rumusnya 4 kali pi kali R kali R. Ya ini sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Oke, ada contoh soal. Di masa pandemi banyak yang sakit sesak nafas.
dan harus minum obat yang berbentuk kapsul seperti pada gambar di samping. Nah, yang ditanyakan, berapa milimeter volume kapsul tersebut? Teman-teman lihat ya. Kapsul ini memiliki diameter. Teman-teman lihat deh, ini diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, teman-teman. Kalau diameternya 7 mm, maka jari-jarinya 3,5. Gitu ya, sudah kita bahas berkali-kali. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Gitu ya teman-teman ya. Atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Nah, terus teman-teman lihat tingginya 15 mm. Ini kapsul. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Yang ditanya berapa sih volume kapsul tersebut, kan bingung Miss Ria. Di sini ada apa nih dia? Teman-teman lihat. Dia terdiri dari 2 buah setengah lingkaran. Ini kan lingkaran nih, tapi setengah ya, seperti bola yang dibelah untuk atapnya dan bola lagi yang dibelah untuk alasnya, teman-teman ya. Oke, cara mengerjakannya gini. Nah, gambar kapsul terdiri atas 2 bangun ruang yang dibangun gabung menjadi satu. Bangun yang membentuk kapsul adalah bangun ruang tabung dan 2 bangun setengah bola. Tadi sudah Miss Ria jelaskan ya. Sehingga di sini kan diketahui diameternya 7 mm, teman-teman. Tingginya 15 mm. Sehingga jari kapsul ini, jari-jari itu kan setengah dari diameter ya. Sehingga setengah dikali 7 sama dengan 3,5 mm. Nah, teman-teman dapat menghitung tinggi tabung dengan cara, ini teman-teman lihat. Tinggi kapsul ini tinggi kapsul yang dari bawah sini sampai ke atas, kan 15. Dikurangi sama diameternya saja teman-teman. Langsung dikurangi diameter. Jadi teman-teman tahu ya tinggi tabungnya. Ngulang lagi, cara mengetahui tinggi tabung yang seperti ini, tinggi kapsul dari atas sampai bawah, dikurangi diameternya. Ya, sehingga 15 dikurangi 7 sama dengan 8 mm. Itu untuk tinggi tabung. Selanjutnya, volume tabung. Kita mengerjakannya banyak loh tahapannya teman-teman. Pertama, volume tabung. Ruas volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran ini kan rumusnya pi kali R kuadrat. Kita masukkan pi-nya karena diameternya 7, setiap diameter atau jari-jari kelipatan 7 pakai pi yang 22/7. Ketika bukan kelipatan 7, pakai pi yang 3,14. Kita masukkan ke rumus, pi-nya pakai yang 22/7 karena diameternya 7. Nah, kalau diameternya 7, jari-jarinya 3,5. Kita masukkan 22/7 dikali 3,5 jari-jarinya dikali 3,5. Jangan lupa, ini banyak sekali yang salah. Pakai sistem eliminasi cara menghitungnya. Kalau nggak pakai sistem eliminasi, kadang-kadang akhirnya salah. Kita pakai sistem eliminasi. 3,5 kita coret sama 7. 7 dibagi 3,5 dapat 2. 3,5 dibagi 3,5 habis. Sehingga masih ada sisa kan 2 di sini. Nah, sekarang kamu bisa coret. 22 dibagi 2 masih bisa. Bisa, hasilnya 11. Sehingga 11 dikali. Ya, 3,5 kan sudah habis ya. 11 dikali 3,5 sama dengan 38,5. Terus volume tabung teman-teman lihat. Volume tabung itu tadi kan sudah volume tabung yang luas lingkarannya nih yang ditanyakan. Sekarang volume tabungnya ini dimasukkan. Volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi tabung. Nah, luas lingkarannya ini kan ini 38,5. Tinggi tabungnya berapa? 8. Yang tadi teman-teman hitung. 15 dikurang 7 sama dengan 8. 38,5 dikali 8 sama dengan 308 mm kubik. Sudah selesai? Belum. Ini baru tahapan pertama. Baru volume tabungnya. Dengan rumus luas alas kali tinggi tabung. Baru volume tabungnya. Belum yang bolanya. Karena atas dan atapnya kapsul berbentuk bola atau setengah dari bola.
Kita lihat di sini. Untuk volume bola, rumusnya 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. Atau 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Sama saja. Kita masukkan teman-teman. 4/3 kali Pi-nya pakai 22/7 karena jari-jari atau diameter kelipatan 7 dikali 3,5. Jari-jarinya 3,5 ya. Yang bola ini teman-teman. Dikali 3,5 dikali 3,5 sama dengan 179,6 mm kubik. Jangan lupa pakai sistem eliminasi. Selalu dicoret ya teman-teman ya. 7 dicoret sama 3,5 dapat 2. Nah, terus 22 bisa dicoret dengan 2. Bisa. 22 bagi 2 hasilnya 11. Sehingga nanti hasilnya 4 dikali 11 dikali 3,5 dikali 3,5 baru dibagi 3. Hasilnya 179,6 mm kubik. Nah, baru teman-teman hitung. Teman-teman sudah tahu kan tadi volume tabung sudah. Volume bola sudah. Nah, sekarang pakai yang digabung. Volume gabungan, ya untuk mengetahui volume kapsul ya, yaitu rumusnya. Volume tabung yang tadi teman-teman hitung ditambah volume bola. Sehingga 308 ditambah 179,6 sama dengan 487,6 mm kubik. Itu adalah volume kapsul yang merupakan gabungan dari volume bola, 2 volume bola atau setengah lingkaran yang atap dan alas ditambah 1 buah tabung. Sehingga itulah cara mendapatkan volume gabungan. Oke, yang selanjutnya yang kedua, yaitu gabungan dari kerucut dan tabung. Yang tadi teman-teman lihat, yaitu berbentuk tenda. Ini nih yang seperti di belakang. Dia tenda, ini gabungan dari tabung dan kerucut. Nah, jika diketahui tenda ini memiliki ya diameter 14 cm, berarti jari-jarinya setengah ya teman-teman ya, setengah dari 14 yaitu 7. Dengan tinggi, nah tingginya tinggi tabung teman-teman. Tinggi tabungnya 12. Nah, sedangkan tinggi keseluruhan dari bawah sampai dengan kerucut, sampai dengan atas nih, sampai puncak, tingginya 18 teman-teman. Nah, berapakah ya volume gabungan kerucut dan tabung? Kita lihat. Pertama, kita cari dulu luas lingkarannya teman-teman. Karena alasnya berbentuk lingkaran yang tabung. Luas lingkaran rumusnya Pi kali R kali R atau Pi kali R kuadrat. Kita masukkan karena jari-jarinya 14 yang untuk alasnya ini lingkaran ini jari-jarinya 14 pakai Pi yang 22/7 dikali R-nya 7. Kok R-nya 7? Iya, ingat jari-jari itu setengah dari diameter. Karena diameternya 14 maka jari-jarinya 7 dikali 7 dikali 7. Nah, jangan lupa pakai sistem eliminasi, dicoret. 7 dicoret 7, hasilnya habis. Berarti sudah habis ya. Tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154 cm kuadrat atau 154 cm persegi. Itu baru luas alas. Sudah selesai belum? Baru tahap pertama. Luas alasnya, luasnya nih. Karena tabung, luas tabungnya teman-teman ya. Baru luas tabung. Nah, untuk mencari volume tabung, baru nih tahap yang kedua. Volume tabung itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi tabung. Jadi gini, kalau namanya volume gabungan, artinya gabungan dari 2 volume. Gabungan dari ya tabung dan kerucut. Ya, volume gabungan ini adalah gabungan dari 2 bangun, yaitu bangun tabung dan kerucut. Nah, sekarang kan volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi tabung. Masukkan yang tadi jawabannya. Luasnya yang berbentuk lingkaran kita masukkan. Luas alasnya 154 dikali tinggi tabung. Nih, tinggi tabungnya 12 cm. Yang diketahui ya. Oke, kalau tinggi keseluruhan kan dari puncaknya kerucut sampai dengan ke alas 18 ya. Nah, berarti kalau tingginya kerucut tinggal dikurangi teman-teman sebenarnya. 18 dikurang 12.
Kerucut itu tinggal dikurangi. 18 kan keseluruhan nih, tinggi keseluruhan. Berarti tinggi kerucut 18 dikurang 12 sama dengan 6. Berarti 6 tinggi kerucut dan 12 tinggi tabung. Oke, kita masuk ke tabung dulu. Rumus volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Luas alasnya 154 dikali tinggi tabung 12 sama dengan 1848 cm kubik. Sudah selesai? Belum. Ini baru yang tabung, belum yang kerucut. Sekarang kita cari volume kerucut. Oke, kita lihat. Rumus volume kerucut itu kan rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Lihat baik-baik, volume kerucut, ingat-ingat ya. Volume kerucut 1/3. Kita masukkan 1/3 dikali luas alas. Tadi luas alasnya sudah tahu kan, luas alasnya kerucut sama kan tadi, luas alasnya kan lingkaran juga, sama dengan yang tabung. Kita masukkan sama-sama kan, masukkan yang tadi hasilnya 154 luas alasnya. Dikali tinggi kerucut. Nah tadi kami sudah bilang, tinggi kerucut itu adalah dari hasil tinggi keseluruhan yang 18 dikurang 12, hasilnya itu 6. Kita masukkan ke sini, itu adalah tinggi kerucut. Nah, kalau sudah pakai sistem eliminasi, kamu coret aja. 6 kamu coret sama 3, dapat 2. Sehingga nanti tinggal 1 dikali 154 dikali 2 sama dengan 308. Nah, baru kamu hitung volume gabungannya. Volume gabungan kerucut dan tabung adalah hasil dari volume tabung ditambah volume kerucut. Baru kamu masukkan. Tadi diketahui volume tabung adalah 1848 ditambah volume kerucut yaitu 308. Sehingga hasilnya sama dengan 2156 cm kubik. Itu yang kedua. Rumus mencari volume gabungan kerucut dan tabung. Yang ketiga, Misria hanya memberikan 3 ya, 3 contoh soal yang sama persis sama di buku. Sebenarnya di buku tidak ada, tapi Miss Dia memberikan materi ini. Jadi materi yang memang tidak ada, Miss Dia coba masukkan supaya nanti kamu diberikan lebih kemudahan untuk menyelesaikan. Oke. Yang ketiga teman-teman lihat, nah ini agak lucu. Mungkin dia seperti, mungkin kalau teman-teman lihat seperti kapsul juga, cuma dia ujungnya itu berbentuk kerucut teman-teman. Teman-teman lihat deh. Nah, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Kata kuncinya lihat. Alasnya bangun pertama berbentuk setengah bola. Bangun kedua dia adalah tabung teman-teman, ini tabung. Dan bangun ketiga dia adalah kerucut. Di mana diketahui ya tingginya dari kerucut 30 cm, diameter dari kerucut ini adalah 2. Oke, kalau jari-jarinya 21 cm berarti diameternya berapa? Ya, 42. Dan tinggi dari tabung adalah 21 cm. Nanti teman-teman tinggal masukkan ya. Ingat kata kuncinya ada 3 bangunan. Bangun pertama setengah bola. Bangun kedua adalah tabung. Bangun ketiga adalah kerucut. Oke, kita lihat cara mengerjakannya. Ini ada panjang tahapannya. Tapi insya Allah teman-teman paham. Oke, yang pertama. Volume dari setengah bola. Kita hitung dulu volume setengah bola. Di mana rumusnya volumenya ya. V1 Misria tulis karena kan bangunan yang pertama bangun 1 V1 sama dengan setengah bola volume. Nah, kita masukkan rumusnya. 2/3 dikali pi dikali R dikali R dikali R atau 2/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, itu untuk mencari volume setengah bola ya. Oke, terus yang kita masukkan sini ke angkanya. Oke. 2/3 dikali. Nah, karena dia tadi jari-jarinya sudah diketahui ya 21 cm, maka pakai pi yang 22/7 dikali ya 21 jari-jarinya dikali 21 dikali 21. Pakai sistem eliminasi. 21 kita coret sama 3, dapat 7. 3 bagi 3, 1. Eliminasi lagi, masih bisa? Bisa. 21 dicoret sama 7, dapat 3.
Nah, hasilnya tinggal kamu hitung. 2 dikali 22 dikali 7 dikali 3 dikali 21 sama dengan 19.404 cm kubik. Itu baru volume dari setengah bola. Oke, setengah bola yang bangunan pertama ya. Terus yang kedua, volume dari tabung atau V2. Anggap saja simbolnya V2 ya, bangunan kedua. Rumusnya, tabung itu Pi kali R kali R kali T. T itu tinggi tabung, teman-teman. Masukkan ke rumus. Pi-nya pakai 22/7 karena dia diameternya atau jari-jarinya kelipatan 7 ya. Diameternya kan 42, jari-jarinya 21. Ini sama ya. Dikali 21, dikali 21, dikali 21 tingginya. Nih tingginya jangan salah. Tingginya tinggi tabung nih yang kedua ya teman-teman ya. Yang ini. Ya jangan sampai salah. Kalau ini kan tingginya tinggi kerucut yang 30 cm. Teman-teman pakai yang bangunan kedua tingginya 21 cm. Lalu pakai sistem eliminasi. Hasilnya 29.104 cm kubik. Sudah selesai Miss Ria? Belum. Baru volume bangun kedua. Belum volume bangun ketiga yang berbentuk kerucut. Kita masukkan. Yang ketiga, volume dari kerucut. Ya, atau V3, bangunan ketiga, volume ketiga. Rumusnya 1/3 kali Pi kali R kali R. Masukkan ke angka. 1/3 kali Pi-nya pakai 22/7 karena diameter atau jari-jari kelipatan 7 dikali jari-jarinya 21 dikali 21. Pakai sistem eliminasi lagi, jangan lupa. Hasilnya 13.860 cm kubik. Ih, panjang banget caranya. Iya, karena ini terdiri dari 3 bangun. Maka volume ketiga bangun itu kamu hitung. Ya, jadi kalau misalnya itu ada 2 bangunan, yaitu volume 2 bangun. Kalau ada 3 bangunan di dalamnya, berarti volume 3 bangun. Sehingga volume bangunan ini teman-teman adalah hasil dari volume setengah lingkaran yang bangunan 1 ditambah volume tabung yang nomor 2 ditambah volume kerucut yang nomor 3 sama dengan 19.404 ditambah 29.106 ditambah 13.860. Hasilnya 62.370. Oke, nah nanti teman-teman tugasnya hari ini kerjakan halaman 113, nomor 4 dan nomor 5. Ini sama persis soalnya seperti yang Miss Ria buat. Gampang kan? Ini nggak ada di buku, tapi Miss Ria kasih tahu cara mengerjakannya. Jadi kamu nggak bertanya-tanya, Miss nggak ada caranya. Padahal di buku tidak dijelaskan, tapi Miss Ria jelaskan. Kan? Luar biasa kan materinya? Oke, sekarang teman-teman kerjakan halaman 113, nomor 4 dan nomor 5. Diketahui diameternya sebuah kapsul 3 mm dengan tinggi kapsul 8 mm. Terus kalau yang nomor 5 itu seperti ini bangunannya. Nanti teman-teman tinggal mengerjakan. Oke, Miss Ria cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.